Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana teman-teman Al-Swi Channel dalam keadaan sehat walafiat atau sehat walandong teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman Al-Swi Channel semua dalam keadaan sehat walafiat, bukan sehat walandong ya teman-teman. Tidak berkurang suatu sedikit kenikmatan yang telah diberikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita syukuri dan patut kita nikmati ya teman-teman. Pada siang hari ini Al-Swi Channel mengajak teman-teman semua melihat tanaman yang ada di belakang rumah Al-Swi ya ini ya, yaitu suatu tanaman cabai sama pohon pisang ya teman-teman ya. Karena Al-Swi Channel sendiri demen menanam sesuatu atau demen merawat sesuatu. Kan kalau seandainya saya nanam cabai kayak gini, ibarat hitung-hitung bisa membantu untuk kebutuhan dapur. Kalau panen sendiri kan jadi nggak beli lagi kan gitu ya. Namun terkadang ya ada kanan kiri tetangga yang minta, ya kita bagi aja. Karena apa, dari satu biji cabai bisa tumbuh menjadi banyak kayak gini ya, alhamdulillah semua juga atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pribadi dari kecil sama orang tua saya diajarin berbagi. Kalau seandainya kita punya, teman kita nggak ada, ya dibagi, kan begitu. Makanya alhamdulillah nyampe saat ini setelah dewasa atau setelah menjadi orang tua, saya tetap memegang pelajaran yang apa telah diberikan dari orang tua saya sendiri. Karena untuk berbagi itu memang sulit kalau tidak terbiasa. Makanya teman-teman Al-Swi Channel sendiri untuk bisa ikhlas itu berbagi, ya pertama kali harus dipaksa. Setelah dipaksa pasti akan ketemu kebiasaan atau terbiasa. Apabila keterbiasaan itu sudah sering dan konsisten, kontinu, terus menerus, timbul-timbulnya nanti hasil endingnya menjadi ikhlas. Karena ikhlas itu tidak memikirkan untung dan rugi, kan begitu. Makanya untuk berbagi itu dasar awalnya ya harus dipaksa dulu. Setelah dipaksa baru akan naik tingkatan jadi biasa atau terbiasa. Kalau seandainya udah kita terbiasa baik kayak gitu berbagi, hasil endingnya pasti ketemu keikhlasan. Orang kalau ujuk-ujuk langsung suruh manjat ke tingkatan ikhlas belum tentu bisa. Semua butuh pelajaran, semua butuh proses. Makanya kalau seandainya saat ini kita jadi orang tua, mempunyai anak yang masih perlu dididik, didiklah anakmu atau didiklah anak kita dengan hati-hati. Jangan dibikin anak kita atau didikan kita itu masa bodoh. Minim harus bisa memandang kanan kiri biar menjadi manfaat di suatu hari ke
semuanya. Yakin saja, karena apa? Dunia itu berputar, waktu itu terus berjalan. Kalau seandainya pribadi kita tidak belajar saat ini untuk berbagi, mau kapan lagi, kan begitu ya teman-teman ya. Ya kira-kira kayak gitulah. Karena dengan berbagi itu manfaatnya itu banyak. Karena mungkin saat ini kita harus bisa merasakan apabila kita nggak menjadi orang yang nggak punya, menjadi orang yang kekurangan, rasanya kayak apa. Coba kita rasakan kita sendiri. Seandainya saat ini kita berlebihan materi, ya coba tolong pikirkan kanan kiri kita. Kalau kanan kiri kita tidak sanggup, ya ke keluarga kita dulu. Cobalah kita berpikir menjadi baik itu bagus, tapi kalau berbuat baik nggak usah berpikir-pikir. Walaupun kita kadang berbuat baik, bagi penerimanya itu belum tentu baik juga. Karena apa? Kebaikan itu adanya di dalam. Kalau seandainya dikeluarkan bisa jadi salah juga. Contohnya atau perumpamaannya begini, memberi itu baik, namun kalau memberi pedang ke perampok atau pistol ke perampok jalanan, ya jadi buruk. Makanya kadang kebaikan itu adanya di dalam, apabila dikeluarkan itu bisa menjadi salah juga. Makanya kita harus hidup itu harus teliti, harus hati-hati, dan harus jeli. Utamakan prasangka baik. Walaupun sebagian prasangka adalah dosa. Inna ba'dodoni ismun, kan gitu. Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah sebagian daripada dosa. Kan gitu kira-kira. Saya juga dengar di masjid yang samping rumah kayak gitu, kalau kalimat-kalimat yang kayak gitu kan Al-Suwi sendiri belum begitu paham juga, cuman bisanya nguping doang. Ya mudah-mudahan teman-teman Al-Suwi channel ada yang paham tentang kalimat itu. Tapi jangan paham doang. Karena apa? Kita belajar kalimat untuk kita kaji maknanya. Setelah kita mengkaji maknanya, kita lakukan dalam pergerakan kita atau jalankan dalam kehidupan kita, supaya kita mendapat ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun seakan sulit, namun harus dijalani. Seakan pahit memang harus ditelan. Karena apa? Kehidupan ini kita yang akan bertanggung jawab di suatu saat. Perbuatan kita ini kita juga yang bertanggung jawab atau dituntut di suatu hari nanti. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus teliti mulai dari saat ini, detik ini, dan menit ini. Mudah-mudahan kita bisa merubah yang kebiasaannya buruk menjadi baik. Walaupun kebaikan itu dikeluarkan belum tentu menjadi benar. Pribadi saya sendiri baru mengkoreksi atau baru belajar juga. Terkadang apa yang saya rasakan, menilai orang lain itu bagus, menilai orang lain itu lebih gampang, baik dan buruknya. Tapi untuk pribadi saya sendiri itu sering menilai orang lain itu dengan keburukannya.
memang teramat buruk hati saya, jiwa saya. Tapi mulai saat ini saya mau berbalik. Saya kalau menilai orang lain itu yang saya nilai kebaikannya. Dan saya kalau menilai saya sendiri, yang saya nilai keburukannya. Supaya apa? Biar lekas-lekas bebenah diri. Karena apa? Membelangi orang itu gampang, menilai orang itu gampang, tapi terkadang kita lalai, terkadang kita lupa. Menilai diri kita sendiri itu belum sanggup atau belum bisa. Melihat kotoran orang lain itu mudahnya minta ampun, tapi kotoran jiwa kita, hati kita itu masih teramat sulit. Seakan enggan mengakui kalau pribadi kita itu masih salah, seakan tidak mau mengakui Pak kalau pribadi kita itu masih sering kurang. Padahal udah nyata siksa neraka itu pasti adanya. Kenapa kita nggak buru-buru menjauhinya, sedangkan kenikmatan surga itu nyata? Kenapa kita nggak buru-buru untuk bergerak mendekatinya? Nah, itulah kadang sifat manusia kayak gitu, sering lalai. Barang hak itu sering dibenci, padahal kematian itu adalah barang yang hak, tapi kita sering takut, kita sering benci. Nah, kalau matinya nyawa ya wajar, tapi tanpa sadar kalau hati kita itu sering mati, hati kita itu sering buta, sering gelap untuk memandang suatu petunjuk, atau terlalu gelap untuk memandang suatu perintah. Diibaratkan kita itu sering mengabaikan apa seruannya karena terlalu sibuk dalam urusan dunia. Sedangkan apa-apa yang di dunia ini tidak ada yang kekal, karena semua pasti akan kembali kepadanya. Makanya ayo teman-teman Alswi, buru-buru coba koreksi hati, buru-buru ayo kita masuk ke dalam diri, bertanya tentang diri kita, apakah kita itu sudah baik, apakah kita itu sudah menjalankan apa yang menjadi perintahnya, kan gitu ya. Mudah-mudahan walaupun ngobrol ngalor ngidul kayak gini menjadi sedikit manfaat ya buat teman-teman. Saya mengutarakan kalimat kayak gini khususnya untuk pribadi saya sendiri. Kenapa? Kita wajiblah belajar dari lahir sampai akhir hayat. Jangan sibukkanlah urusan dunia terus. Sekali-kali kita mendekatkan diri, yakin saja, karena apa? Rezeki itu kan udah pasti dibagi, walaupun semua dengan proses. Karena menurut Alswi Channel sendiri, rezeki itu punyanya orang yang dikasihi. Kalau seandainya rezeki itu punyanya pekerja keras, ya minim tukang pukul batu atau kuli bangunan itu kaya dulu, buktinya juga enggak. Kalau seandainya rezeki itu punyanya orang pintar, minim profesor dulu yang kaya, buktinya juga enggak. Makanya rezeki itu punyanya orang yang dikasihi. Makanya ayo teman-teman Alswi Channel semua, kita harus bisa menjadi
yang dikasihi. Untuk menjadi yang dikasihi, rubahlah perbuatan yang selama ini menurut pribadi kita kurang pas, menurut pribadi kita kurang baik. Semua dengan tahapan demi tahapan pasti akan bisa menemukannya. Biasa akan ngobrol ngalor ngidul kayak gini, mudah-mudahan menjadikan pengingat hati bagi yang mendengarkan, khususnya untuk pribadi saya sendiri, karena Al-Sweet Channel sendiri masih jauh untuk perjalanan ini, masih jauh untuk dikatakan baik, karena baik menurut saya belum tentu baik menurut kalian, buruk menurut saya belum tentu buruk menurut kalian. Ya, saya kira cukup sekian dan terima kasih ngobrol ngalor ngidulnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kalimat yang kurang sopan. Dasarnya ini pengutaraan hati Al-Sweet. Mudah-mudahan teman-teman Al-Sweet Channel semua pada bisa menerima. Perbedaan adalah sunatullah, perselisihan adalah nafsu setan. Berbeda pendapat itu tidak masalah, yang penting tidak berselisih. Ya udah, kalau begitu saya kira cukup sekian. Pokoknya salam santun, salam hormat, salam bahagia, dan jangan lupa belajar ya teman-teman. Saya tutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.